Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menghitung isotonis dalam sediaan larutan. Oke, jadi untuk pembuatan sediaan isotonis, ini pengertiannya dari isotonis itu apa dulu? Jadi isotonis itu adalah suatu keadaan di mana tekanan osmose larutan itu sama dengan tekanan osmose cairan tubuh pada manusia, yaitu cairan pada darah dan air mata. Ya, di sini kalau dia disebut dengan hipotonis, itu berarti tekanan osmose itu lebih rendah dibandingkan dengan tekanan osmose pada cairan tubuh manusia. Sedangkan hipertonis berarti lebih tinggi, ya, sama seperti kayak hipertensi gitu kan ya. Pasti kalau hiper itu yang tinggi atau lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Jadi tekanan osmose larutan itu lebih tinggi dibandingkan osmose cairan tubuh. Terus kemudian rumusnya atau cara untuk mencari perhitungan tekanan osmose itu seperti apa? Jadi ada dua cara. Sebenarnya sih kalau di cara pengerjaan atau penghitungan tekanan osmose ada 4. Cuma pada tingkatan SMK itu hanya dipelajari sampai dengan 2 ini. Itu dengan cara penurunan titik beku yang disebabkan oleh 1% B per V zat berkhasiat. Dengan cara lain ada menggunakan cara ekuivalensi NaCl. Nah, di sini dari mana sih dapat rumusnya? Jadi di sini rumus PTB ini karena titik beku dari cairan tubuh manusia atau seperti darah dan air mata itu membeku pada suhu minus 0,52 derajat Celcius. Sedangkan larutan NaCl atau yang disebut dengan isotonis atau memiliki tekanan osmose yang sama dengan cairan tubuh itu setara dengan NaCl 0,9% B per V. Itu sama dengan larutan garam fisiologis isotonis dengan cairan tubuh. Jadi biasanya orang-orang yang mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh itu biasanya diinfus dengan menggunakan cairan NaCl. Dan sering juga untuk para medik itu menggunakan larutan NaCl digunakan untuk mencuci luka. Jadi di situ dia tidak menyebabkan rasa perih karena tekanan osmosenya sama dengan tekanan osmose pada cairan tubuh manusia sehingga tidak menyebabkan rasa perih pada saat aplikasikan pada tempat yang luka. Oke, kita jabarkan untuk masing-masing rumusnya. Cara menghitung PTB dengan rumus Fi di sini diambil dari penurunan titik beku, berarti titik beku tubuh manusia atau cairan tubuh manusia itu kan minus 0,52. Nah, di sini untuk memperoleh larutan isotonik dapat ditambahkan dengan NaCl atau zat lain yang cocok, tapi seringnya itu menggunakan NaCl. Jadi PTB dari NaCl itu adalah 0,576. Nah, di sini B sama dengan rumusnya B sama dengan 0,52 dikurangi B1 kali C dibagi B2. Keterangannya B itu apa? Jadi B itu adalah bobot zat tambahan yaitu NaCl yang dalam satuan gram untuk setiap 100 ml larutan. Jadi di situ zat NaCl berapa banyak sih agar sediaan tersebut itu menjadi isotonis gitu. Terus kemudian 0,52 ini dari titik beku cairan tubuh manusia yaitu minus 0,52. B1 adalah PTB zat berkhasiat, C adalah konsentrasi dengan satuan persen B per V dari zat berkhasiat, B2 adalah PTB zat tambahan yaitu NaCl yang biasa besarnya adalah 0,576. Kita coba mengaplikasikan di contoh soalnya. Contoh soal pertama yaitu jika diketahui penurunan titik beku air yang disebabkan oleh 1% B per V asam borat yaitu 0,288, maka kadar asam borat dalam 300 ml kadar larutan asam borat isotonis adalah berapa? Nah, di sini dalam soal cerita ini diketahuinya apa dulu?
Jadi di sini yang sering kesalahan adalah 1% B per V ini. Ini dikiranya adalah C atau kadar asam borat. Padahal di sini adalah masih satu kesatuan dari pengertian dari PTB, yaitu penurunan yang titik beku air yang disebabkan oleh 1% B per V zat berkhasiat, yaitu asam borat. Nah, ini adalah pengertian PTB. Jadi ini panjang ini penurunan PTB air yang disebabkan oleh 1% asam borat ini adalah B1, yaitu 0,288. Sedangkan 300 mili ini adalah volumenya. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi diketahui B1-nya 0,288, B-nya 300. Di sini ditanya C-nya berapa. Terus kemudian kita masukkan di sini. Jadi kalau ada rumus B1 kali C sama dengan 0,52, yaitu ternyata di situ dari rumusnya tadi yang panjang itu bisa didapat B1 kali C sama dengan 0,52. Nah, nanti saya coba jabarkan dapatkan nilai B1 kali C 0,52 itu dapatnya dari mana. Oke, jadi terus yang berikutnya itu kita masukkan B-nya 0,288 dikali C sama dengan 0,52. C-nya adalah 0,52 dibagi 0,288 dari sini ya. Jadi kalau pengalian pindah menjadi pembagi. Jadi hasilnya 1,805 derajat itu persen B per V. Jadi kadarnya dari asam borat itu 1,805. Oke, nah kita coba jabarkan dari mana rumus itu dapat B1 kali C sama dengan 0,52 itu dari sini. Jadi tadi rumusnya adalah B sama dengan 0,52 dikurangi B1 kali C sama dengan B2. Jika B-nya ini isotonis maka B-nya adalah 0. Jadi dia tidak perlu penambahan NaCl. Jadi di sini B-nya diganti 0, B2-nya pindah ke sebelah kiri, jadi 0 dikali B2 sama dengan 0, terus kemudian 0,52 dari yang atas ini dikurangi B1 kali C, jadi sama dengan di sini 0 sama dengan 0,52 dikurangi B1 kali C, jadi dipindah samaannya pindah ke sebelah kiri, B1 kali C sama dengan 0,52. Nah, ini dapat rumus yang sudah isotonis dari sini. Sedangkan kalau belum isotonis pakai rumusnya B sama dengan 0,52 dikurangi B1 kali C dibagi B2. Bisa menggunakan rumus ini ya. Jadi kalau di sini anggapnya B-nya sama dengan 0. Jadi di sini 0 kali B2. Jadi di sini ketahui 0. Terus kemudian 52 dikurangi 0,288 dikali X. X-nya ini karena C-nya belum diketahui. Jadi 0,52 dibagi 0,288 kayak tadi. Jadi hasilnya adalah 1,805. Jadi kadar asam borat sama hasilnya dengan menggunakan cara yang ini tadi. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Untuk nomor 2 itu adalah jumlah volume larutan glukosa yang isotonis dapat dibuat jika tersedia 50 gram glukosa dalam kurung PTB glukosa 0,1. Oke, jadi di sini itu diketahui berat zat aktif yaitu 50 gram. PTB-nya atau B1 itu glukosanya adalah 0,1. Oke, jadi di sini yang ditanya apa? Yaitu jumlah volume glukosa yang isotonis. Nah, di sini sudah disebutkan bahwa larutan glukosa ini sudah isotonis atau tanpa penambahan NaCl. Berarti rumusnya dapat menggunakan B1 kali C sama dengan 0,52. Nah, di sini tinggal masukkan ke dalam rumusnya karena B1 yang sudah diketahui. Ini pertama kita harus cari C-nya dulu ya. Jadi C 0,1 dikali C sama dengan 0,52 atau C sama dengan 0,52 dibagi 0,1 sehingga hasilnya adalah 5,2% B per V. Jadi karena dalam persen ini artinya kan 5,2 gram per 100 mili atau persen,
Jadi di sini setiap 100 mili itu membutuhkan glukosa sebanyak 5,2. Nah, pada resep ini atau pada soal ini itu diketahui bahwa beratnya glukosa itu sudah diketahui bahwa 50 gram. Sehingga larutan isotonis yang akan terbentuk itu berapa gitu. Jadi di sini agar dia mendapatkan berapa miliknya itu dengan cara 50 ditaruh di atas dan dicari 50 per 5,2 dari rasio persennya dikali 100 mili. Jadi cara gampangnya itu dia gram dibagi gram dikali mili sehingga diketahui mili. Jadi di sini 50 dikali 500 dikali 100 menjadi 5000 dibagi 5,2 ketemunya 996,01. Itu adalah volume dari glukosa yang isotonis. Terus kita lanjut ke resep ketiga, yaitu metadon HCl. Ini ada resep, yaitu ada metadon yang dibuat isotonis, misal pakai isotonis artinya campuran buatlah isotonis, NaCl, yaitu di dalam dalam NaCl sampai 10 mili. Nah, di sini A atau di dalam kurungnya PTB metadon itu adalah 0,101 atau PTB dari metadon. Sedangkan PTB pada NaCl yaitu 0,576. Jadi sudah diketahui B kecil atau berat zat berkhasiat, terus kemudian volume, terus kemudian ada B1 dan B2-nya. Yang ditanya adalah B besar, yaitu maka NaCl yang diperlukan itu berapa. Jadi masih perlu penambahan NaCl, makanya itu perbedaan mana sediaan yang sudah isotonis, mana yang belum. Jadi di sini kalau masih perlu NaCl, berarti sediaan tersebut masih belum isotonis. Kita masukkan untuk diketahuinya berarti B sama dengan 10 mg. Jadi syarat atau kesatuan dari B atau berat zat aktif itu adalah gram. Jadi 10 mg dijadikan gram 0,01 atau dibagi 1000. V atau volume di sini 10 mili. B1 itu adalah 0,101. B2 adalah 0,576. Nah, jika ditanya ini B, jadi dalam rumus B itu adalah 0,52 dikurangi B1 kali C dibagi B2. Otomatis yang tidak ada pada resep ini atau dalam soal ini adalah C jika dimasukkan ke dalam rumus itu. Jadi untuk nyari C ini sudah diketahui C kan satuannya adalah gram per mili atau gram per 100 mili karena ada persennya. Nah, otomatis di sini sudah diketahui berat zat aktif gramnya, yaitu 10 mg dijadikan gram ada ketemu 0,01. Terus kemudian volumenya miliknya ini 10 mili. Oke, jadi di sini 0,01 gram per 10 mili. Terus kemudian karena persen atau per 100 mili, nah di sini dia harus dikalikan 10. 10 milinya ini dikali 10 dan 0,01 nya juga dikalikan 10. Berarti di sini adalah 0,01 dikali 10 ketemunya 0,1 gram. 10 mili dikali 10 ketemunya adalah 100 ml. Sehingga kadar dari metadon adalah 0,1% B per V. Nah, sekarang tinggal masukkan ke dalam rumusnya. B sama dengan 0,52 dikurangi B1 kali C dibagi B2. B sama dengan di sini 0,52 dimasukkan ini 0,1 ini adalah C-nya ya. Nanti ini posisinya terbalik. 0,101 itu adalah B1-nya dibagi 0,576. Nah, di sini cara mengalikannya di sini yang dalam kurung dulu dikali. Jadi hasilnya berapa untuk mengurangi 0,52-nya. Nah, di sini 0,52 dikurangi hasil dari pengalian tadi, hasilnya adalah 0,0101 sehingga dibagi 0,576. Jadi hasilnya pengurangan adalah 5099 dibagi 0,5766. Sehingga B diketahui 0,885 gram di sini. Cuma dalam pengertian B itu adalah bobot NaCl yang diperlukan dalam setiap 100 mili. Padahal resep tersebut dimintanya sebanyak 10 mili. Sehingga di sini ada penyetaraan. Jadi di sini kalau dia dibutuhkan hanya 10 mili saja, membutuhkan NaCl sebanyak berapa gitu.
Ya, di sini 10 mili dibagi 100 mili dikali 0,885 dari hasilnya ini tadi. Nah, di sini 10-nya dari mana? 10 dari volume resep yang diminta. 100 ini dari mana? 100 ini dari pengertian B, itu tiap 100. Terus kemudian di sini kali beratnya NaCl dalam 100 itu berapa? Jadi ketemunya adalah 0,088. Jadi harusnya ini 0,088. Jadi ketambahan 01 di belakang koma. Oke. Terus kita lanjut untuk cara ekivalensi. Apa sih sebenarnya itu ekivalensi? Oke ya. Ekivalensi itu adalah sekian gram NaCl yang memberikan efek osmosis yang sama dengan 1 gram dari suatu zat terlarut tertentu. Jadi ekivalensi itu sebenarnya hampir sama dengan kesetaraan gitu. Jadi kekuatannya atau setiap zat itu memiliki kesetaraan atau kekuatan yang sama dengan NaCl. Cuma nilainya itu berbeda-beda. Contohnya seperti ini. Jika E atau ekivalen dari efedrin NaCl itu adalah 0,8, berarti setiap gram efedrin NaCl itu setara kekuatannya dengan 0,28 gram NaCl. Jadi, dapat dianalogikan sebagai berikut. Jadi, ekivalensi X sama dengan A. Artinya, setiap 1 gram zat X itu setara dengan A gram NaCl. Atau ekivalensi X sama dengan ekivalen. Artinya, setiap 1 gram zat X itu setara dengan E gram NaCl. Jadi, Jadi setiap zat kan tadi saya sudah sebutkan memiliki nilai ekivalen yang setara dengan NaCl itu seberapa. Jadi kalau dalam hal ini punyanya efedrin adalah 0,288. Oke. Nah, di sini diketahui rumusnya dari mana? Jadi rumusnya di sini adalah jika bobot zat X itu adalah W gram, jadi tadi kalau zat berkhasiat itu di PTB itu dianggap sebagai B kecil, di sini X W itu adalah berat zat aktif. Maka ekivalensinya adalah W dikali E gram NaCl. Jadi di sini W ini adalah berat zat aktif dikali dengan ekivalensi punya NaCl. Terus kemudian larutan isotonis NaCl 0,9% B/V, artinya setiap 100 ml NaCl itu setara dengan 0,9 gram NaCl. Jadi di sini ya. Jadi kalau di sini artinya setiap 100 larutan NaCl itu setara dengan 0,9 atau isinya itu mengandung 0,9 gram NaCl murni. Jika bobot NaCl itu W kali E gram, maka volume isotonis itu adalah W kali E dikali 100 dibagi 0,9. 100 dibagi 0,9 ini dari kebalikan dari 0,9% itu kan 0,9% itu harusnya 0,9/100. Nah, ini dibalik. Jadi di sini V aksen atau volume yang sudah isotonis sama dengan W atau berat zat berkhasiat dikali ekivalensi dikali 100 dibagi 0,9. Nah, ini pembagian seperti ini bisa disederhanakan karena kan pembagian itu tidak boleh dengan koma-koma ya. Jadi kalau pecahan itu tidak ada komanya. Jadi makanya di sini disederhanakan 100 dibagi 0,9 ini 111,1. Oke. Jadi dari pengertiannya tadi sudah dijelaskan, V aksen itu adalah volume yang sudah isotonis dalam satuan mili, W itu adalah berkhasiat dalam satuan gram, E adalah nilai ekivalensi zat aktif. Terus kemudian di sini jika volume sama dengan mili dan volume yang sudah isotonis itu adalah V aksen, maka volume isotonis itu adalah V dikurangi V aksen. Sedangkan volume untuk tiap 100 mili agar isotonis itu setara dengan 0,9 NaCl. Maka bobot atau berat NaCl yang masih diperlukan untuk larutan menjadi isotonis adalah V dikurangi V aksen dalam kurung dikali 0,9/100. Gini ya. Jadi di situ selisih dari volumenya dikali 0,9/100. Maka B sama dengan V dikurangi V aksen dikali 0,9/100. Ingat, kalau kalian mengerjakan soal matematika dengan persamaan, itu
Maka masing-masing di sini jika dia diwakilkan dengan huruf, maka masing-masing dikalikan dari angka-angkanya. Jadi V di sini dikali 0,9 dibagi 100. Taruh sini 0,9 per 100 dikali V. Dikurangi 0,9 per 100 dikali V aksen. Ini dikurangi. Terus kemudian jika V aksen diganti dengan W kali E dikali 100 dibagi 0,9, ini punya yang sudah isotonis tadi ya, rumus yang isotonis, maka B sama dengan 0,9 dibagi 100 dikali volume dikurangi 0,9 per 100 dikali W kali E dikali 100 per 0,9 dari yang ekivalen tadi. Sehingga ini 100 dibagi 0,9 jika dikali dengan 0,9 dibagi 100, maka ketemunya adalah 1. Jadi di sini dicoret tinggal W kali E-nya, sehingga rumus ketiga itu didapati B sama dengan 0,9 per 100 dikali volume dikurangi W kali E, di mana B-nya itu adalah berat zat tambahan dalam satuan gram. Ingat, bedanya dengan antara B besar pada ekivalen dan B besar pada PTB, kalau B besar pada PTB itu ada satuannya dalam setiap 100 mili-nya. Jadi B besar pada PTB itu bobot zat aktif zat tambahan dalam satuan gram setiap 100 mili. Nah, di sini itu karena volume masuk ke dalam rumus, jadi di sini milinya 100 milinya tidak ada. V adalah volume larutan dalam satuan mili. W adalah bobot zat aktifnya. E adalah ekivalensi dari zat aktif terhadap NaCl. Kita coba ke dalam soalnya. Jadi di sini soalnya, bila 0,76 gram NaCl harus ditambahkan ke dalam 100 mili 1% larutan atropin sulfat, maka kadar atropin sulfat isotonis adalah apa? Jadi di sini ya, ini sudah ada larutan 100 mili 1% larutan N-atropin sulfat. Terus kemudian masih diperlukan lagi NaCl sebanyak 0,76. Terus kemudian maka kadar larutan atropin sulfat yang isotonis adalah berapa? Gitu. Jadi di sini sudah ada larutan. Terus kemudian dia mencari kadar atropin sulfatnya. Itu berapa? Oke, jadi kita masukkan ke dalam rumusnya. Di sini V sudah diketahui. Terus kemudian ini bukan C, ini kadar sebelumnya, sebelum apa itu isotonis ya. Terus kemudian di sini masih perlu penambahan NaCl. Cuma yang dianehkan di sini sudah larutan isotonis. Terus kemudian ditambahkan lagi dengan NaCl. Jadi di sini NaCl yang kita masukkan. Kan rumus di sini untuk mencari ekivalensi ya. Jadi ekivalensi itu mencari selisihnya. Jadi kekuatannya atropin atau E-nya atropin itu belum diketahui. Jadi untuk nyari E atropin itu seperti apa? Jadi untuk dia itu ekivalen atau NaCl itu dia isotonis kan 0,9% ya. Jadi 0,9 dalam 100 mili. Berarti di sini untuk mencari E itu adalah 0,9 dikurangi 0,76 dari penambahan NaCl. Jadi selisihnya itu berapa sih? Dari 0,9 yang sudah isotonis. Berarti di sini 0,9 dikurangi 0,76 ketemunya 0,14. Artinya 1 gram atropin itu setara dengan 0,14 gram NaCl dalam 100 mili, karena di sini itu dalam 100 mili. Oke. Sekarang di sini yang ditanya adalah kadar isotonis C. Jadi di sini larutannya sebenarnya sudah isotonis ya. Bisa menggunakan rumus V aksen sama dengan W kali E dikali 101,1. Oke, jadi di sini V-nya adalah 100 mili, W-nya belum diketahui. Terus kemudian E-nya sudah diketahui tadi. Terus 111,1. Oke. Jadi di sini pembagian seperti apa? Jadi W kali 0,14 ini kan dia menjadi satu persamaan. Jadi 0,14 W. Jadi pindah ke sebelah sini. Terus kemudian ini merupakan bilangan pengali. Jadi kalau pengali, terus kemudian di sini ada hasil, maka di sini hasilnya menjadi dibagi dengan pengalian ini. Jadi misalnya di sini kan angkanya 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi kalau nyari 2, ini berarti kan 6 dibagi 3 atau 6 dibagi 2. Oke,
Jadi caranya seperti itu. Jadi 100 di sini hasilnya dibagi 101,1 ketemunya adalah 0,9. Nah, di sini 0,14W sama dengan 0,9. Jadi W-nya sama dengan 0,9 atau hasil dibagi dengan pengalinya lagi, yaitu 0,14. Jadi 6,43 gram. Ini baru diketahui W atau berat zat aktif. Sedangkan C itu adalah kadar. Kadar dalam 100 mili ini berapa dengan berat atropin yang sudah ada ini. Nah, jadi 6,43 gram per 100 mili atau dalam 100 mili. Nah, artinya di situ apa? Jadi 6,43 per 100 mili itu sama dengan 6,43% B/V. Jadi di sini kadar dari atropin sulfat adalah 6,43% B/V. Oke, seperti itu. Mungkin ini agak rumit ya. Jadi kalau awal-awal pasti gitu. Tapi kalau sudah berlatih beberapa soal nanti biasanya lebih enjoy atau lebih gampang untuk mengerjakan. Oke, berikutnya yang nomor 2 adalah bobot NaCl yang harus ditambahkan pada zinc sulfat 500 mg dengan ekivalensi 0,15 dalam 30 ml larutan agar larutan menjadi isotonis. Nah, di sini B atau W atau berat zat aktifnya adalah zinc sulfat, yaitu 500 mg. Ingat, W atau B itu satuannya adalah gram. Terus E ekivalen, dan di sini kalau dia sudah diketahui ekivalensinya, E langsung ini berarti E zat aktifnya itu 0,15. Terus kemudian nih 30 mili adalah volumenya. Jadi diketahui sudah ada W, E, dan V. Sedangkan yang ditanya adalah B besar atau bobot NaCl yang harus ditambahkan. Nah, di sini B itu rumusnya kan 0,9 per 100 dikali V dikurangi W kali E. Semua sudah ada ya, W, E, V semuanya ada. Tinggal dimasukkan 0,9 per 100 dikali volume 30 mili, terus kemudian W-nya adalah 0,5, E-nya adalah 0,15. Jadi 0,27 dari hasil dari pengalian 0,9 dikali 30 baru dibagi 100, ketemunya 0,27, sedangkan 0,5 dikali 0,15 adalah 0,075. Jadi hasilnya adalah 0,195. Jadi bobot NaCl yang masih harus ditambahkan adalah 0,195 gram. Contoh nomor 3. Di sini ada prokain NaCl atau dalam resep ini terhadap prokain NaCl sebanyak 1 gram dengan ekivalensi prokain itu ya 0,24. Terus klorbutanol itu beratnya 0,5, sedangkan ekivalensinya adalah 0,18. Terus kemudian untuk yang NaCl ini ada penambahan NaCl GS at isotonis dengan penambahan aqueous at 100 ml. Jadi beratnya NaCl itu berapa? Jadi kan di sini ada GS saja. Jadi agar dia isotonis itu membutuhkan NaCl berapa? Nah, di sini kan otomatis sediaannya itu belum isotonis. Jika dia itu belum isotonis, maka rumusnya menggunakan B sama dengan 0,9 per V dibagi 100 dikali V dikurangi W kali E. Nah, di sini ada dua zat berkhasiat. Kalau ada dua zat berkhasiat seperti apa? Yaitu W kali E aksen ditambah W kali 1. 0,9 bagi 100 dikali V dikurangi W kali E1 ditambah W 2 kali E2. Nah, di sini berat zat aktif atau W1 itu sudah diketahui 0,1, W2 0,5, terus E1 0,24, E2 adalah 0,18 dan volumenya adalah 100 ml. Jadi sudah lengkap semua ya. W ada, E ada, V ada. Tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Jadi volumenya 100, W pertama atau W zat berkhasiat itu adalah 1, E-nya adalah 0,24, W2 adalah 0,5, E2 adalah 0,18. Jadi di sini 0,9 dikali 100 dibagi 100 ini dicoret-coret ketemu 0,9. 1 dikali 0,24 ketemunya 0,24. 5 atau setengah dari dikali 0,18 itu ketemunya adalah 0,09.
Jadi di sini ditotal dulu 0,24 ditambah 0,209 itu ketemunya adalah 0,33 untuk mengurangi dari hasilnya 0,9 ini tadi. Ketemunya adalah 0,57 gram. Jadi di sini untuk apa itu NaCl-nya zat tambahannya itu membutuhkan 0,57 gram. Sekarang nomor 4. Untuk membuat isotonis 10 mg glutaeophthalmic atau tres mata yang mengandung 0,25% B/V atropin sulfat ditambahkan NaCl sebanyak berapa? Jika diketahui ekivalen dari atropin sulfat adalah 0,14. Nah, di sini sudah diketahui volume, terus kemudian C, terus kemudian E. Yang ditanya adalah NaCl-nya dibutuhkan sebanyak berapa? Berarti belum isotonis. Nah, sekarang agar diisotonis itu bukan NaCl sebanyak berapa? Dalam rumus ini, kalau menggunakan B sama dengan 0,9/100 dikali volume dikurangi W kali E, maka yang belum ada adalah W-nya. Bagaimana cara cari W? Nah, di sini sudah ada kadarnya. W itu ada dalam kadarnya, yaitu B ini. Sama seperti yang soal pada PTB yang tadi. Jadi di sini, untuk mengetahui W atau zat berkhasiat, berarti di sini kadar 0,25 gram per 100 mili dikali 10 mili, karena yang diminta hanya 10 mili. Jadi di sini coret 10, 0,25 dibagi 10 ketemunya 0,025 gram. Jadi berat zat aktif dari larutan tetes mata ini adalah 0,025. Tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Jadi 0,9 dibagi 100 dikali volume 10 mili dikali W-nya adalah 0,025 dikali E-nya adalah 0,14. Jadi di sini masing-masing dicari dulu 0,9 dibagi 10, ini dicoret ketemunya 0,09 dikurangi 0,025 dikali 0,14 ketemunya adalah 0,0035. Jadi hasilnya adalah 0,0865 dibulatkan jadi 0,086. Oh iya, ingat tadi ya. Jadi B di sini ini tidak perlu disamakan seperti halnya pada PTB tadi, karena volumenya sudah ada masuk ke dalam sini. Jadi di sini untuk B-nya, meskipun dia diminta 10 mili, 5 mili atau apapun, B-nya tetap sama dan tidak disetarakan seperti halnya PTB tadi. Nah, di sini untuk contoh nomor 5, untuk membuat 200 ml isotonis yang mengandung 0,2% B/V zinc sulfat dengan ekivalensi 0,15 diperlukan penambahan asid boricum dengan ekivalensi 0,55 sebanyak berapa? Oke. Jadi di sini larutan sudah isotonis, berarti tidak perlu penambahan NaCl. Terus kemudian ada volume V, terus kemudian ada C, zinc sulfat, terus kemudian ada E, ini ada E lagi. Berarti di sini sama seperti halnya yang sebelumnya. Kalau ada E-nya lebih dari satu, berarti di sini ada lebih dari satu zat berkhasiat. Berarti punyanya zinc sulfat dan asam borat. Nah, di sini untuk nyari kalau dia sudah isotonis itu kan bisa menggunakan rumus yang ini. V sama dengan W kali E dikali 101,1. Nah, karena ada dua zat berkhasiat, nah di sini dia ditambahkan. Jadi hasil W kali E1 ditambah W kali E2. Nah, di sini ditambah ya, W kali E-nya itu berapa? W-nya di sini belum diketahui dalam soal ini. Jadi kalau dicari dari persennya 0,2% atau 0,2 gram per 100 mili dikali 200. Berarti di sini coret-coret 0,2 dikali 2 ketemunya 0,4. Jadi W-nya zinc sulfat itu sudah diketahui. Nah, sedangkan yang di sini itu yang dicari adalah W asam boratnya itu berapa. Jadi di sini 200 volumenya, W satunya 0,4, E satunya 0,15 dikali W-nya itu dianggapnya X, E-nya adalah 0,55 dikali 111,1. Nah, di sini ini masih dalam kurung, jadi coba kita sederhanakan dulu. 0,4 dikali 0,15 ketemu 0,6. 0,55 dikali X sama dengan 0,55X.
Nah, di sini ini masih ada angka sendiri. Ini dipindah ke sebelah kiri. Jadi 200 karena di sini pengali menjadi pembagi kalau dia pindah. Berarti 200 dibagi 101,1 sama dari 200 dibagi 111,1 ketemunya 1,8 sama dengan 0,6 ditambah 0,55x. Nah, di sini 0,55x dipindah saja ke sebelah kanan ke kiri. Terus kemudian 0,18 ini dikurangi punyanya 0,6. Jadi hasilnya adalah 1,8 dikurangi 0,06 adalah 1,74 dibagi 0,55. Ketemunya 3,16 gram. Jadi beratnya asam borat adalah 3,16 gram. Tapi bisa enggak, Pak? Misalnya menggunakan rumus yang panjang. Nah, di sini bisa saja. Jadi B sama dengan 0,9 kali 100 bagi 100 dikali volume. W1 kali E1 ditambah W2 kali E2 dikurangi hasilnya. Jadi di sini karena dia sudah isotonis berarti B-nya adalah 0. Jadi di sini tinggal 0,9 dikali 200 dibagi 100. Ketemunya adalah 1,8. Terus kemudian W1-nya 0,4, E1-nya 0,15. W2-nya X, di sini E-nya adalah 0,55. Tinggal disederhanakan seperti tadi, 0,6 dan 0,55X. Jadi 0,55X ini dipindah, ini hasilnya minus ya, dipindah ke sebelah kiri menjadi plus 0,55X. 1,8 dikurangi 0,06 ini ketemunya 1,74. Jadi X-nya sama dengan 1,74 dibagi 0,55 ketemunya adalah 3,16. Sama hasilnya dengan cara yang ini. Oke, terus kemudian di sini yang berikutnya ada volume isotonik yang mengandung 100% halokain ekivalensinya 0,17 dan 0,5% klorbutanol dengan ekivalensi 0,18 dengan asam borat ekivalensi adalah 0,55 sebanyak titik-titik. Nah, di sini itu dia karena ada tiga ekivalensi berarti ada 3 zat berkhasiat ya. Jadi kalau ada 3 berkhasiat otomatis rumusnya lebih panjang lagi. Nah, di sini dalam rumusnya kan tidak ada persen, jadi yang ada adalah W. Jadi nyari W-nya dari persen adalah 1/100 dikali 60 dan 0,5/100 dikali 60. Nah, di sini hasilnya. Jadi 1/100 dikali 60 ketemunya 0,6. 0,5/100 dikali 60 mili ya, harusnya ini bukan gram. Jadi di sini 0,3 gram. Jadi asam boratnya membutuhkan berapa? Ini dianggapnya adalah X misalnya. Ketika dimasukkan ke dalam rumusnya, B sama dengan 0,9/100 dikali V dikurangi W kali E 1, W kali E2 dan W kali E3. Hasilnya adalah 0,9/100 bagi 100 dikali 60 dikurangi 0,6 dikali 0,17 ditambah 0,3 dikali 0,18 ditambah 0,55X. Jadi di sini disederhanakan 6 dikali 0,17 ketemunya 0,102, 0,3 dikali 0,18 ketemunya 0,54 dan 0,55X ini tetap sama. Nah, ketika di sini pengurangnya ini dihilangkan, berarti 0,54 dikurangi 102 dikurangi 0,054 dikurangi 0,55X. Nah, di sini persamaan dipindah ke sebelah kiri. 0,55X sama dengan hasilnya ini dikurangi ini adalah 0,384. Sehingga X-nya itu didapat 0,384 dibagi 0,55 ketemunya 0,698. Oke, jadi asam borat yang diperlukan adalah 0,698 gram. Oke, gimana? Sudah berlatih? Jadi nanti silahkan berlatih ya dengan cara mungkin nanti ditutup dari soalnya yang sudah kalian baca. Jadi misalnya di sini kalian lihat dari YouTube atau dari video, terus kemudian nanti kalian di post pada saat soal itu ada di layar, terus kemudian kalian coba diketahui apa, dicari apa, terus kemudian ditanya seperti apa, terus kemudian dijawabnya apa. Ya, jadi di sini saya titip kasihkan motivasi. Jadi belajar itu sesungguhnya untuk memudahkan, jangan dipersulit dengan rasa malas dan yang membuat menjadi berat untuk dilakukan.
Karena memang kebanyakan setiap orang yang malas itu biasanya mencari alasan-alasan agar untuk menguatkan diri. Sebenarnya itu adalah untuk melemahkan diri kalian agar tidak mau belajar. Jadi cobalah terus berlatih dan berlatih terus. Pasti yang di atas akan memberikan jalan, dan biasanya di situ setiap usaha pasti ada hasil yang memuaskan. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.